Baik, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya kedatangan tamu istimewa. Ya, beliau adalah seorang pengusaha muda, kemudian aktif di hampir semua bidang organisasi, dan beliau saat ini menjabat pada posisi yang amat sangat strategis dalam membantu pengembangan ekonomi, khususnya di tengah-tengah suasana COVID-19. Bersama saya ada Bapak Effendi Gunardi, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Kadin Kota Tarakan. Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri. Saya ingin menyapa beliau dulu. Pak Effendi, Ketua Kadin, apa kabar Pak? Ya, siap Pak Muhammad. Baik, luar Baik. biasa. Baik, terima kasih. Sehat Pak ya, pokoknya tetap Sehat. semangat. Walaupun COVID, tidak Ya. ada halangan, ekonomi harus bangkit. Betul, Ya, harus bangkit. Baik, terima kasih Pak Ketua Kadin. Gini Pak, ini kalau kita ngomong Kadin nih Pak, Kadin ya. Kita ingin sedikit, kalau anak mahasiswa bilang harus melek teknologi, Ya. kita mau melek Kadin nih Pak. Ya. Jadi kita ingin tahu dulu Kadin ini apa, kemudian visi misi singkatnya lah Pak, yang mau dilakukan Kadin itu apa, sehingga nanti bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa itu punya pemahaman dan masyarakat umum tahu, oh ya Kadin itu seperti ini gitu. Silakan Pak Effendi. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Mungkin saya menjelaskan sedikit tentang Kadin. Ya, boleh. Ya, Kadin itu seperti yang disampaikan Pak Muhammad tadi, bahwa Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri. Kebetulan saya dipercayakan menjadi Ketua Kadin kemarin. Mantap, mantap. Ya. Dan ini sebetulnya Pak Muhammad sendiri juga salah satu dewan pertimbangan kita Ya, ini. betul. Seperti itu. Karena dari akademisi ya, seperti betul. itu. Nah, kita baru dilantik kemarin 7 Desember 2020. Ini masa jabatannya 5 tahun. Ya. Kemudian Kamar Dagang dan Industri itu apa sih? Kan gitu. Sesuai Kepres. Jadi kita punya ADART itu malah dari Kepres, keputusan Presiden membentuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Itu dalam kebutuhannya adalah contoh ya, organisasi lain misalnya. Kita punya olahraga, itu di KONI seperti betul. itu. Ya. Kalau kepemudaan, kemahasiswaan, itu ada KNPI. Keagamaan juga ada begitu. Ya. Seperti itu. Jadi dari perpanjangan tangan mitra pemerintah untuk perekonomian itu di Indonesia, baik dari pusat sampai ke kabupaten kota, itu adalah Kadin. Seperti itu. Dengan harapan apa? Visinya Kadin adalah menjadi satu-satunya memang induk seperti itu. Induk untuk menaungi dan menjalankan roda ekonomi secara baik. Baik dalam negeri, mengembangkan dari UMKM, mikro, sampai dengan usaha besar, sampai luar negeri. Seperti itu. Oke, ini definisi singkat Kadin. Pengen tahu nih Pak Effendi, teman-teman masyarakat, mahasiswa gitu ya. Sejauh ini kalau ingin melihat nampak yang sudah dilakukan Kadin apa Pak? Yang bisa dilihat lah, misalnya, oh ternyata Kadin sudah mendatangkan sekian investor datang, kemudian kota ini membangun apa, misalnya seperti itu Pak, mungkin bisa dibayangkan? Ya, Kadin ya, apa yang telah dilakukan oleh Kadin? Kalau Kadin Indonesia sangat besar. Ya. Kadin Indonesia sangat besar. Kalau untuk kita berbicara Kalimantan Utara dan Tarakan, ya. Sebelumnya kita sudah pernah menjalankan, dan sampai hari ini kami masih menjalankan namanya Bimega. Bimega itu karena kita di perbatasan, jadi kita punya kerjasama dengan Kadin juga di sana, tapi namanya di sana Chamber. Jadi kita BIM itu adalah Brunei, Indonesia, Malaysia, dan BIM. Brunei, Malaysia, Indonesia, bukan ya? Filipina. BIM P dia, kan gitu. Seperti itu. Jadi negara-negara tetangga dan kita di perbatasan itu kita sangat aktif. Bahkan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pertemuan di Gorontalo. Seperti itu. Karena 2019 kemarin kita telah melakukan di Tarakan, di Swissbell. Ya, saya sempat tahu tuh ada kegiatan ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita melakukan hubungan kerjasama antar negara, perbatasan, agar tercipta lebih baik dan pertumbuhan ekonomi setiap negara tetangga itu menjadi jauh lebih kuat seperti itu. Oke, Pak Ketua. Siap.
bolehkah kami tahu siapa saja yang boleh masuk di pengurusan Kadin sesungguhnya? Apakah memang harus pengusaha atau atau ada syarat khusus ini? Iya, pada dasarnya kalau Kadin, kita berharap memang semua yang menjadi anggota Kadin itu paham tentang perekonomian. Oke. Nah, syarat utamanya cuma mudah, Pak. Punya usaha. Punya usaha. Seperti itu. Baik dia mau UD kah, mau apakah, yang penting punya izin usaha. Ya. Selama punya izin usaha, dia layak dan mampu untuk menjadi anggota Kadin. Seperti itu. Ini perlu saya tanyakan nih, karena nanti kita akan masuk ke segmen yang kemudian nanti ada peran dan fungsi bagaimana kemudian mahasiswa itu mengambil bagian di situ ya. Kita kan tahu nih, mahasiswa itu adalah agent of change gitu ya, agen perubahan ya. Bagaimana kemudian peran mahasiswa juga nanti akan kita lihat sejauh apa nanti bisa mengambil kontribusi dengan Kadin. Baik, pemirsa sekalian, sebelum saya tutup segmen kita ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan ke Pak Effendi. Ya. Singkat saja, Pak. Apa rasanya, Pak, jadi ketua Kadin? Wah, ini satu amanah baru. Ya. Yang namanya ketua kan berbeda ya. Betul. Gitu. Begitu diamanahkan menjadi ketua Kadin, ini kita memimpin gerbong ekonomi yang notabene Kota Tarakan untuk lingkungan Kalimantan Utara. Ini Kota Tarakan ini adalah kota yang termaju. Pusat ekonomi. Pusat ekonomi. Dan semua organisasi, bahkan ekonomi sekalipun, orang-orang kuatnya dari sini. Ya. Seperti itu. Dan karena kita, sekali lagi, saya pribadi ini memang yang paling muda. Jadi ya, harus nunduk-nunduk juga sama senior kan begitu. Itu dia. Oke, pemirsa sekalian. Sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa saya juga patut berbangga bahwa ketua Kadin kita ini dulu pernah mengenyam pendidikan di kampus kita di STIMIK PPKIA. Saya kira itu sesi segmen 1 kita pada kesempatan ini. Kita akan masuk ke segmen kedua dan kita akan diskusi lebih panjang, lebih hot dengan tema yang kita angkat nanti sesuai dengan bidang beliau yang ada di Kadin. Kita ketemu di segmen yang kedua. Terima kasih. Baik, pemirsa sekalian, kita masuk ke segmen kedua dengan tokoh kita yang sangat spesial bagi saya. Kenapa spesial? Salah satunya adalah beliau ini adalah aktivis ya. Di data saya, beliau ini wakil sekretaris KNPI Provinsi. Sampai dengan saat ini beliau masih menjabat. Yang kedua, beliau aktif di FKUB Muda. FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Muda. Sesuai dengan wajah beliau nih, muda banget saya. Sejak saya kenal sampai saat ini muda banget. Kemudian beliau juga aktif di HIPMI, Pak ya. HIPMI ya, sempat di HIPMI, kemudian di Kadin Provinsi, juga di PSMTI ya, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ya, dan masih banyak lagi nih, kalau saya baca semua sangat banyak sekali ya. Kemudian beliau juga aktif di Permabudi, bahkan di tingkat provinsi sampai dengan saat ini. Baik, Pak Effendi, segmen kita ini selanjutnya adalah, kan kita ada di dunia kampus nih Pak, dunia kampus. Dan Bapak juga saya lihat masih menempuh pendidikan S2, gitu Pak ya, manajemen. Nah, bagaimana Bapak melihat potensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi COVID, Pak? Ya, pertama-tama saya tadi lupa mengucapkan nih. Saya apresiasi sekali terhadap programnya STIMIK PPKIA. Karena apa? Ini zaman teknologi. Iya, siap. Kalau kita 4.0 di luar negeri udah mau menuju 5.0. Seperti itu. Nah, ini adalah tempat yang tepat sebetulnya. Teman-teman mahasiswa masuk di PPKIA itu, ini sesuatu pilihan yang tepat. Karena dunia sudah eranya digital. Betul. Kayak gitu. Mau pandemi sebetulnya tidak pengaruh pada era digital. Malah era digital semakin tumbuh, berkembang sangat pesat. Seperti itu. Nah, ini kesempatan bagi mahasiswa. Nggak zamannya lagi, kita setelah lulus, mohon maaf sekali, bukannya saya bilang jadi karyawan itu nggak baik, sangat baik, tapi kenapa nggak kita menjadi pelaku
Seperti itu. Kita usaha, Pak, ya? Iya. Menciptakan. How to be entrepreneur, kan begitu. Iya. Kalau kita menjadi pengusaha, kita malah membuka peluang, bahkan bisa membantu teman-teman, keluarga, tetangga semua untuk bekerja agar tidak menganggur. Betul. Nah, kalau COVID, bertepatan dengan COVID, ini terjadi bukan hanya di Tarakan, di Kaltara, Indonesia, bahkan ini terjadinya dunia. Kayak gitu. Banyak terjadi pemecatan. Sangat banyak sekali. PHK. Tapi coba kita lihat kembali. Apakah dunia teknologi ada pemecatan? Tidak. Betul. Malah berkembang. Kalau saran saya, bagi seluruh mahasiswa terutama di PPKIA, kembangkan IT. Seperti itu. Sekarang dunia online, bisnis online, itu merajai. Betul. Seperti itu. Bukan masa COVID saja, bahkan dari beberapa tahun sebelumnya, itu sudah merajai. Seperti itu. Bahkan, mohon maaf, negara kita sendiri pun belum sanggup membuat regulasi untuk perpajakan dunia teknologi. Seperti itu. Ini kesempatan yang besar untuk kita memulai. Tapi satu lagi, dasar-dasar dari bisnis itu akan tetap wajib kita jalani. Apa itu? Komitmen. Seperti itu. Trust, kepercayaan. Seperti itu. Banyak yang kita rasakan, kita beli online nih. Gitu. Ada banyak kita punya masyarakat banyak tertipu. Betul. Gambarnya beda, datangnya beda. Nah, kira-kira usaha begitu bisa lancar nggak? Nggak bisa. Pastinya seperti itu. Nah, kalau program, disinilah tempatnya. PPKIA siap menciptakan program-program baru. Sebetulnya orang Indonesia ini, Pak Muhammad, sangat pintar. Hacker-hacker dunia itu datangnya dari Indonesia. Seperti itu. Nah, cuman ya itu tadi, kita kurang mau berinovasi, kreativitas seperti itu. Sementara semua yang usaha-usaha tradisional saat ini sudah sangat setengah mati. Seperti itu. Bukan setengah mati lagi, sangat setengah mati. Tapi teknologi dunia online ini berkembang pesat. Sangat terus gitu. Seperti itu. 24 jam. Dan dia 24 jam, benar. Orang tidur, bisnis jalan. Gitu. Yang ciptakan tidur, bisnis masih jalan. Bisnisnya masih jalan. Orang tetap order barang. Seperti itu. Nah, ini yang kita manfaatkan. Berapa harganya? Nggak kelihatan harganya berapa. Terserah dari kita. Bahkan orang-orang yang bisa menentukan harga dari PPKIA nantinya. Seperti itu. Kalau saya, mari. Mahasiswa PPKIA, apapun bidangnya, di sini tempatnya yang luar biasa. Gitu. Harapannya semangat. Seperti itu. Baik. Teman-teman sekalian, itulah bahasa akademis alumni Lemhanas. Beda bahasanya dengan bahasa saya. Karena beliau udah mikirnya jauh ke depan, karena dengan segala keilmuan yang beliau punya. Nah, asik nih Pak Effendi. Tadi ngomongnya kepercayaan. Kepercayaan harus ditumbuhkan. Bisa bagi pengalaman Pak. Bapak sudah jadi pengusaha sukses, usia masih muda gitu ya. Bahkan mohon maaf, di FB-nya saya lihat udah mulai keliling-keliling Indonesia nih Pak. Bisa dibagi Pak tipsnya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha, pengusaha, supaya anak-anak nih kelak mahasiswa, ada 900 mahasiswa STIMIK. Kami tidak mimpi banyak, kami mimpi 30% saja bisa jadi pengusaha. Silakan Pak Effendi, Anda punya pengalaman banyak ini kayak dunia usaha. Kepercayaan. Kalau tadi berbicara tentang mahasiswa dan kepercayaan, sepertinya kepercayaan diri nih. Betul. Jadi bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri? Kita punya banyak motivator. Betul. Kita punya banyak para senior dan memang ini Indonesia ya. Ini berkenaan dengan bonus demografi. Bonus demografi tentunya usia produktif seperti itu. Tapi bukan meninggalkan para senior ya. Itu. Selama para senior masih ada, dialah menjadi pelurus kalau kita belok-belok seperti itu. Nah, harapannya begini. Ada satu pepatah yang disampaikan, kalau nggak salah nih, habiskan masa gagalmu di masa muda. Seperti itu. Ini sudah salah satu motivasi membuat anak muda harusnya dia paham gitu. Apalagi mahasiswa nih. Mahasiswa kan dengan melihat quote-quote yang kecil itu, yang sedikit itu akan jauh lebih paham.
Itu yang pertama. Ada lagi nih, quote untuk pengusaha. Sukses before 30. Gitu. Sukses sebelum umur 30. Sekarang saya yakin mahasiswa kita, terutama S1, nggak mungkin lah 30. 19 sampai 22, 23. Benar, 23 pun sudah jauh kali dia. Jauh sekali. Kalau dia S1 untuk 23 tahun. Betul. Nah, berarti kan masanya ini panjang sekali nih. Dan jangan berpikir bahwa orang-orang sukses itu bekerja setelah kuliah. Bahkan dia ditempa dari sekolah dasar. Orang-orang dulu, senior-senior, bahkan zamannya Pak Muhammad mungkin, itu mulai dari sekolah dia udah jual es lilin mungkin, kan gitu, jual gorengan, mulai dari bangku sekolah, betul. Seperti itu. Nah, kapan kita memulai? Kalau orang dulu sudah memulai dari bangku sekolah dasar, kalau kita menunggu apa lagi nih? Seperti itu. Teknologi kita punya, kayak gitu. Memang universitas kita menyiapkan, dan disinilah gudangnya orang-orang IT, gitu. Dan ciptakan. Kalau nggak berani sendiri, kita harus berkelompok gitu loh. Kalau nggak berani sendiri. Kalau gagal, jangan ditinggalkan. Coba lagi. Gagal, coba lagi. Kalau memang butuh bimbingan, pendamping, jujur, kita Kadin Tarakan punya satu program. Programnya apa? Kita akan meningkatkan program Link and Match. Oh iya. Ini cocok itu menarik itu. Menarik. Jadi supaya lulusan daripada universitas sudah siap pakai di dunia kerja. Seperti itu. Sehingga nanti membuka peluang kerjasama antara dunia pendidikan dengan Kadin, gitu ya. Bisa, Kadin akan menjembatani kepada seluruh perusahaan. Ya, betul-betul. Sehingga minimal harapan kita, ada lulusan-lulusan qualified yang ada di kampus, kemudian dengan komunikasi lewat Kadin, kemudian bisa tersambung nantinya kemana ini keahlian-keahlian, kompetensi dan sebagainya. Nah, tadi nyinggung masalah pengalaman. Saya jadi mengenang masa lalu, Pak Effendi ya. Saya dulu waktu kecil jual buah, jual salak jual ikan keliling kampung di jembatan besi itu sampai ke Sebengkok. Malam jual ikan keliling lah ya. Pagi, siang, malam. Ya, artinya alhamdulillah sukses nih kan. Saya juga tidak bilang saya sukses, tapi kunci sukses memang dari situ. Nah, ada satu filosofi juga yang selalu kita pegang semua, dan saya juga memegang itu gitu ya. Mumpung masih muda dan sehat, jangan menunggu usia tua dan sakit baru pada memulai usaha. Betul. Ya, gitu Pak Effendi. Jangan menyesal pada saat usia menyesal tua. pada saat usia tua nanti kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ada satu lagi Pak yang perlu jadi bincang-bincang kita kesempatan ini adalah ada pemahaman di kalangan mahasiswa, masyarakat juga, bahwa memulai usaha itu untuk membangun ekonomi selalu dimulai dengan modal, dan modalnya selalu identik dengan uang. Padahal kan modal tidak mesti uang gitu kan. Nah, bagaimana Pak mengubah mindset pola ini, meyakinkan kepada teman-teman lah mahasiswa, ya minimal tadi 900 mahasiswa itu 30%-nya 300 bisa jadi pengusaha, ya. Kemudian dari 300 itu anggaplah 10%-nya lah yang kemudian memulai usaha tanpa modal dengan uang. Modal apa yang bisa menjadi penyemangat anak-anak ini untuk memulai gitu? Gini, teman-teman mahasiswa itu bukannya dia nggak berani, tapi pemahamannya yang salah. Nah, seperti itu. Kita betulkan pemahamannya. Kita luruskan dulu nih. Jadi bisnis ini tidak ujuk-ujuk langsung kaya. Tidak ujuk-ujuk itu modal langsung datang. Betul. Ada bisnis yang memang sudah disiapkan sama orang tuanya. Jadi dia punya modal besar. Sudah punya modal awal. Kalau kita menunggu seperti mereka bisa. Tapi nggak tahu kapan. Karena orang tua kita juga kita nggak tahu kapasitasnya seberapa. Yang kedua, kalau ini nggak usah dibahas ya. Karena ini mudah. Ini mudah gitu. Mudah. Nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangannya. Yang kedua nih, ini ada tantangan sedikit. Itu apa? Bisnis dengan menggunakan modal orang. Dari mana tadi? Dari kepercayaan. Seperti itu. Jadi kita punya ide nih. Yang namanya mahasiswa gitu. Siswa itu kan siswa SD, SMP, SMA. Ini udah mahasiswa. Ngalangin dosen, Pak. Dosen aja nggak ada mahasiswa. Itu dia. Mahadosen nggak ada. Mahaguru juga nggak ada ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita udah mahasiswa, berarti ilmu yang kita dapat, mari kita terapkan. Seperti itu. Kenapa? Kita udah punya dasar yang kuat. Kita punya sistem IT yang baik.
tinggal kita menciptakan. Kita mau seperti apa? Ya. Indonesia, kembali lagi, Indonesia ini adalah orang yang cerdas. Cerdas, cerdik, kurang lebih aja. Ya. Gitu. Betul. Kalau kita mau maju, kita lihat kapasitas daerah kita lingkungan nih. Nggak usah kita terlalu lihat ke depan. Boleh kita studi banding keluar, tapi kita bawa yang positif untuk ke daerah kita. Wilayah kita ya. Contohnya apa? Di luaran itu sudah ada beberapa program, misalnya jasa-jasa. Contoh misalnya ada GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Itu kan munculnya dari orang-orang IT juga. Betul. Memang mungkin idenya dari yang punya, tapi kalau dia nggak punya aplikasi, dia juga nggak mampu. Nggak mampu. Itu. Nah, kalau kita bisa menciptakan itu, kenapa tidak? Seperti itu. Nah, kalau kita punya program, kita bisa jualan. Ya. Yang beli siapa? Yang punya uang. Yang punya uang. Itu. Nah, itu tadi contoh. Itu contoh, salah satu contoh konkret. Tapi kalau itu kita bicara terlalu besar, kita bicara lingkup lebih kecil lagi. Gitu. Kita punya ide nih. Terus orang tua kita punya duit misalnya. Nah, ya kita minta. Ya. Ditanyain untuk apa? Kita jelaskan. Biasakan dengan penjelasan. Penjelasan. Seperti itu. Jangan hanya minta. Jangan hanya minta. Ya. Karena sikap mental meminta-minta itu bukan kita. Betul. Itu. Kalau udah mahasiswa adalah kita atas dasar apa? Kan begitu. Ada alasan ilmiah. Betul, alasan ilmiah. Gitu dia. Nah, kalau memang nanti udah berjalan atau mentok, kita punya kok. Ada mentor-mentor yang siap. Nah, seperti itu. Ya. Ya, contoh bukan kita bilang apa. Kami dari Kadin, kami juga siap. Seperti itu. Kami juga ada satu namanya pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Ya. Dan kita akan mendampingi. Kita akan melakukan pelatihan, pendampingan, sampai marketing, penjualan. Nah, apalagi ini peluang yang perlu ditangkap oleh mahasiswa nih, teman-teman. Saya membuka kepada PPKIA, kalau ada program entrepreneur, kami siap membantu, free. Ya. Free, seperti itu. Tapi jangan dadakan, kan begitu ya. Betul. Itu dia, Pak Muhammad. Sampai permodalan. Permodalan pun kita punya akses sampai ke perbankan. Ya. Bahkan betul. Hari ini BI punya program CSR luar biasa. Ya. Seperti itu. Dan kebetulan program kita punya gubernur juga luar biasa. Ya. Itu perhatiannya sangat tinggi terhadap UMKM dan koperasi. Sudah terbukti kalau itu. Betul. Ya. Nah, ini tinggal kita maksimalkan, bukan dimanfaatkan, tapi dimaksimalkan untuk yang lebih baik. Seperti itu. Kayaknya pembahasan kita semakin lama semakin asik. Saya jadi agak minder sedikit nih ya. Wah. Kayaknya yang cocok jadi dosen mata kuliah KWU kewirausahaan beliau dibandingkan saya. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup segmen kedua dan kita akan masuk ke segmen ketiga. Nanti pembahasan kita akan kita sambung kemudian dengan tema dan subtema yang lebih baik ya, yang lebih menarik, yang kemudian nanti kita juga akan masuk di sesi closing statement Pak Effendi karena di segmen ini walaupun 3-4 segmen saya tidak akan membahas semua. Karena kalau dibahas semua nanti kemudian tidak akan terjalin nanti komunikasi selanjutnya dengan Kadin. Jadi yang kita bahas di segmen ini kulit-kulitnya saja. Ya, isinya nanti itu tugasnya bagian LPPM, bagiannya Pak Kandi, bagian kemahasiswaan gitu ya. Bagiannya Pak Supi yang mengembangkan aplikasi, kemudian nanti bisa masuk ke Kadin dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita tutup segmen kedua, kita lanjut ke segmen yang ketiga. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke segmen yang ketiga. Segmen ini saya ingin menggali lebih dalam Pak Effendi, pengalaman Bapak tentang seorang pengusaha sukses. Mohon dibagi dulu Pak pengalamannya, suka dukanya menjadi pengusaha Pak, sampai sukses saat ini, dan kami Civitas Akademika mendoakan semoga Bapak senantiasa sukses ke depan. Amin. Dan tentunya sehat selalu. Silakan Pak Effendi. Ya, terima kasih. Ini mungkin saya luruskan sedikit nih, ya. Muhammad. Kalau sukses ini kan tergantung orang melihat dari mana. Betul. Karena kalau melihat sukses, saya ini masih seberapa lah di Tarakan ini kan begitu. Tapi kami melihat Bapak sudah sukses nih. Amin. Jadi suka dukanya, saya kalau kerja, saya dari keluarga yang memang diajarkan keras.
Oh gitu. iya. Dari kelas 5 SD, kelas 4 bahkan, saya sudah bantu orang tua untuk menyiapkan kebutuhan camp. Ya, Sembako dan sebagainya, seperti itu. Dan di situ saya mulai dikasih bonus. Bukan gaji, tapi dikasih bonus Senang supaya banget semangat. ya. Iya, Senang banget ya, iya, masih kecil udah punya pendapatan punya gitu, senang banget tabungan ya, punya gitu. tabungan. Ya. Dan saya memang orangnya suka jalan-jalan. Jadi setiap liburan, di zaman saya dulu kalau libur tuh libur puasa 1 bulan. Iya, betul, 1 bulan. Seperti itu. Ya, Nah, ya. kalau saya libur 1 bulan saya habiskan untuk ke Jawa. Kayak begitu. Tapi sepanjang tahun saya akan bekerja membantu orang tua saya, yaitu menyiapkan barang dan sebagainya. Itu waktu SD. Waktu saya kelas 6 SD, belum SMP ini, saya sudah punya pemikiran lain. Bagaimana orang tua saya membeli bahan sembako itu ke saya. Wah, Itu. pemikiran udah sejauh Ya, itu Pak ya? karena dulu saya pikir gini, saya yang order ke toko, saya yang siapkan, kemudian saya cuma dapat bonus. Iya. Tapi kenapa enggak saya mau berpikir lebih nih, gitu. Bukan tamak ya. Iya. Seperti itu. Tapi saya berpikir ini ada peluang. Kalau orang tua membayarnya sesuai kesepakatan, kenapa enggak hal yang sama, harga yang sama, ya kan? Dilakukan pada anaknya. Tapi dilakukan kepada anaknya. Iya, Gitu. betul. Nah, akhirnya orang tua saya bilang, bisa kah? Bisa, bagaimana caranya? Gampang, nanti Fendi yang atur. Saya bilang gitu. Jadi dites sama orang tua. Apa yang saya lakukan? Ternyata saya pergi ke toko-toko itu, saya nego. Ya. Saya nego. Saya mau ambil barangnya dengan jumlah yang lebih besar, yang biasanya kita ngambil per minggu, saya ambil 1 bulan. Ya. Gitu. Tapi minta potongan. Ya. Ada tapinya lagi. Pembayarannya tetap sama seperti dulu. Sama ya. Terus mereka bilang, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu menjadi kepercayaan dan kreativitas. Jadi dipercaya, ada kreativitas, berinovasi. Nah, orang tua pun percaya. Ya. Akhirnya saya dapat bonus, saya dapat lagi yang selisih harga tadi. Seperti itu. Itulah tabungan saya makin banyak. 2 kali lipat untungnya Pak ya. Benar. Nah, pelan sampai SMP, SMA, saya mulai bekerja yang lain. Saya coba semua. Seperti itu. Sampai kuliah. Kuliah ini juga tidak menjadi patokan dan saran buat teman-teman sekalian. Karena apa? Saya kuliah juga sempat beberapa kuliah itu nggak selesai. Ya. Karena saya memang money oriented. Gitu. Yang lebih ngeri lagi bahwa saya memang nggak terlalu suka belajar. Mulai dari SMP, SMA yang ada adalah organisasi itu saya punya sekolah. Sekolah saya ekstrakurikuler. Kayak begitu. Oh iya. Tapi ada tapinya, minimal 10 besar. Selama 10 besar udahlah tenang aja gitu. Seperti itu. Karena jujur di dalam keluarga, saya 6 keluarga, saya paling kecil dan saya paling bandel, Pak. Gitu. Yang lain itu semuanya minimal 5 besar. Peringkatnya minimal 1 2 3 atau 2 3. Kalau khusus saya ini berbeda. 10 besar udah cukup. Gitu. Tapi kerjaan saya itu organisasi, terus kalau misalnya ada kegiatan acara sekolah, ulang tahun sekolah, wah saya yang duluan. Paling sibuk sudah ya. Itu mau pramuka, mau basket, mau bela diri, semua saya ikutin. Kayak begitu. Jadi sampai hari ini pun teman juga banyak, organisasi apapun kita mudah masuk. Ya. Seperti itu. Karena pemikiran saya, mohon maaf sekali lagi, bahwa pendidikan bukan satu-satunya. Tapi jangan salah, kita juga harus berprestasi. Nah, pada saat saya kuliah, saya paruh waktu, Pak. Kayak gitu. Saya juga IO. Iya. Saya kuliah di Petra, Universitas Kristen Petra, tapi saya mainnya di Ubaya, Pak. Deket. Dari antara Petra dan Ubaya itu dekat, Pak. Di Surabaya itu. Apa yang saya lakukan? Saya malah kerjasama sama mahasiswa bidang hukum. Apa yang saya lakukan? Saya kerja IO, Pak. Di zaman 2002, 2003, itu kalau ngomong sama anak hukum terkait konser, saya pelakunya. Gitu. Iya. Semua band, mulai dari band yang baru mau naik sampai jadi, itu kerjaan kita. Bahkan di akhir 2003, itu sama anak-anak ekonomi, dikerjakan sendiri, Pak. Jadi saya bilang sama teman-teman apa? Kita tinggalkan. Kita beralih ke seminar. Itu. Kita buat seminar-seminar nasional. Mengundang menteri dan sebagainya. Itu kerjaan saya. Kayak gitu. Sampai menjadi IO lokal. Ya. IO lokal itu maksudnya
ada ditarik oleh Jakarta. Contoh dulu ada Safri Duo, grup band internasional dari Amerika. Itu disponsori oleh salah satu rokok. Itu saya IO lokalnya di Surabaya. Kayak gitu. Nah, kita buat dan sukses. Kita bikin lagi IO untuk otomotif. Otomotif ini keuntungannya lebih luar biasa lagi, Pak. Satu kali kerja, itu bisa makan setahun 2 tahun. Kayak Satu gitu. Kali kerja ya? Satu kali event. Satu kali event ya? Dan yang paling besar saya pernah ikuti, saya jadi IO-nya Extreme Car Contest. Itu 7 kota di Indonesia. Itu kuliah. Kuliah itu ya? Kuliah. Mahasiswa itu ya? Mahasiswa. Gimana bagi waktunya tuh? Nah itu, keteteran Pak. Keteteran. Akhirnya ya itu. Nah, kesedihannya lagi, pada saat saya pulang ke Tarakan, nah ini mulai saya nggak ada pengeluaran. IO pun tidak senyaman di luar. Ya, kenapa? Karena dulu zamannya Tarakan 2004 2005 ini sponsor tunggal kan adanya di pusat. Betul. Di daerah sponsor itu kecil. Kecil. Nah, mulailah saya jadi fotografer jalanan, buka studio, buka apa semuanya. Saya IO juga jalan pelan-pelan sampai jadi promotor. Malah sempat ditipu teman sendiri. Ya. Itu. Saya bekerja dari SD sampai kuliah, sampai pernah juga kuliah di sini ya, di betul. PPKIA. Ya. Bahkan salah satu yang tidak lulus saya juga, Pak. Seperti itu. Itu kemarin itu jurusan desain. Desain grafis. Ya, desain grafis. Satu semester 2 udah nggak masuk lagi karena kebanjiran job. Ya. Seperti itu. Nah, setelah itu saya tertipu oleh teman sendiri. Gitu. Nah, tertipunya berapa banyak? Bagi saya di tahun 2012, 2011, nilainya hampir 4 miliar. Kayak gitu. Ya, angka yang fantastis ya. Di tahun itu lagi. Di tahun dan itu. seusia itu. Seusia itu. Kan gitu. Kalau ini jangan lihat wajahnya. Wajahnya nggak sesuai dengan umurnya. Kebanyakan dekat sama senior. Nah, jadi saat itu kita jatuh. Dan ya kalau dibilang stres, tapi apa yang saya lakukan? Saya perkuat lagi di organisasi. Saya masuk di organisasi, pokoknya kegiatan lah, sampai di partai dan sebagainya. Itu yang membuat saya hidup kembali. Gitu. Sampai saat ini, bisa sampai saat ini ya, tempaan-tempaan itu. Jadi jangan pernah takut gagal, jalan terus. Seperti itu. Itulah kisah singkatnya. Ya. Perjalanan usaha saya. Cerita Pak Effendi ini mirip saya sedikit ya. Iya, kurang lebih berarti. Saya nih hampir waktu 24 jam itu lebih banyak habis ngurusin pekerjaan dan organisasi. Hampir tidak pernah ada waktu untuk di rumah gitu ya. Betul. Ya, sampai anak saya pasang status juga tuh ke saya WA. Ayah lagi di mana? Enggak pulang-pulang. Ayah lagi di mana? Iya. Oke. Asik kita ngobrol Pak Effendi tentang bagaimana suka duka menjadi pengusaha ya. Dengan segala tantangannya. Memang hidup ini pilihan ya. Kita harus milih gitu ya. Betul. Bahkan kata teman saya kalau tidak mau milih ya mati aja gitu kan. Mati aja. Ya kan. Oke. Selanjutnya Pak Effendi, dari segi pengalaman suka duka yang Bapak alami itu, kemudian dengan melihat kondisi saat ini, kondisi mahasiswa saat ini, apa harapan besar Bapak kepada mahasiswa hari ini Pak? Dengan pengalaman Bapak juga saat ini mahasiswa S2, pernah juga jadi mahasiswa, pernah juga pendidikan di Lemhanas selama 7 bulan lebih Pak ya. Ya, kemudian Bapak sebagai ketua Kadin, apa harapan besar Bapak kepada mahasiswa hari ini yang sedang kuliah? Ya, berbicara harapan nih. Harapan tentunya saya, bahkan semua orang tua mau anaknya sukses. Betul. Seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi sukses ini kan penilaian orang, tahapannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Kalau saya mulailah mencoba, jangan fokus pada masalah. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak nyoba, biarpun kita pinter hitung-hitungan, sampai kapanpun ya hanya jadi pengamat. Betul. Seperti itu. Kalau kita nggak mencoba, sampai kapan kita bisa tahu? Nah, jatuh bangun, proses dan program yang harus kita lakukan dalam suatu perusahaan itu dengan sendirinya akan berjalan. Dan jangan berpikir bahwa hanya ada satu jalan gitu. Banyak jalan menuju sukses, yang penting kembali saya bilang trust. Bisnis itu butuh kepercayaan. Gitu. Tanpa kepercayaan maka bisnis itu nggak ada.
Gitu. Dan jangan berharap menjadi pemimpin, jangan menjadi pengusaha sukses kalau kita nggak punya kepercayaan. Itu harapan saya. Ya, jadi kuncinya, kata keywordnya adalah jangan takut untuk memulai. Betul. Gitu ya Pak Effendi ya. Iya. Jangan galau, jangan gundah gitu ya, tapi ayo mulai dengan mimpi-mimpi yang indah ya. Ya. Baik Pak Effendi, segmen kita nih kan kalau dilanjutkan udah ada habisnya nih ya. Iya. Makanya saya bilang tadi, kayaknya cocoknya Bapak jadi dosen aja di sini. Waduh, gitu ya. Ampun. Ngajar mata kuliah KWU gitu ya, dan SIP gitu ya, asik kayaknya. Supaya nanti nyambung gitu kan, karena bahasa Bapak sangat akademis dan sangat ilmiah sekali. Baik Pak Effendi, mohon izin Pak, closing statement Pak. Di sesi kita podcast hari ini, apa yang Bapak mau sampaikan, closing statement atas apa yang kita diskusikan, atau ada hal lain yang mungkin ingin Bapak sampaikan sebagai motivasi atau apa yang buat adik-adik mahasiswa dan buat masyarakat umum khususnya, karena nanti tayangan kita ini akan kita tayangkan di media sosial, khususnya di channel YouTube Media Streaming PPKaya yang akan disaksikan oleh masyarakat umum. Ya, closing statement. Mungkin saya lebih banyak begini. Kalau orang berpikir bukan saatnya lagi menunggu bola, ya. Orang berbicara bahwa saatnya menjemput bola. Kalau kita bukan menjemput bola, tapi kita ciptakan bola. Ciptakan bola. Ya. Ya. Kalau kita di lapangan sepak bola, kita bukan penonton, bahkan kita bukan pemain, bahkan kita bukan pelatih. Tapi jadilah yang menciptakan lapangan. Ya. Terima kasih. Dia menciptakan lapangan. Kalau lapangan sudah kita ciptakan, di dalamnya ada pemain, ada pelatih, ada wasit, ada penonton. Betul. Itu efek dominannya dan itu pesan pentingnya gitu Pak ya. Betul. Jangan nunggu bola, ya. Ciptakan bola. Betul. Tidak baik, tapi lebih baik adalah ciptakan lapangan bola, gitu Pak ya. Sepakat. Oke, teman-teman sekalian, kayaknya apa ya? Saya jadi tidak ingin menutup segmen ini jadinya dengan penjelasan beliau tadi. Tapi oke lah, kita dibatasi atas waktu. Semoga Pak Effendi, terima kasih waktunya Pak. Sehat, sukses selalu buat Bapak. Sama-sama. Dan yakinlah kita bahwa apa yang beliau sampaikan ini jadi motivasi buat teman-teman mahasiswa, buat kita semua. Dan buat saya juga selaku host yang juga adalah dosen di Streaming PPKaya. Dan mohon izin nih Pak Effendi, sebelum saya tutup Pak. Mohon izin nanti ada pesan kalimat-kalimat yang Bapak sampaikan. Nanti akan saya kutip dan saya jadikan bahan kuliah saya dengan teman-teman mahasiswa sebagai salah satu motivasi, dengan tidak melupakan bahwa ini adalah pesan dari salah satu pengusaha sukses yang juga adalah ketua Kadin di Kota Tarakan. Terima kasih teman-teman sekalian, kita sudah bersama Bapak Effendi Gunardi SE. Beliau adalah ketua Kadin Kota Tarakan dan kita doakan semoga kelak beliau bisa menjadi ketua Kadin Provinsi Kalimantan Utara. Amin. Terima kasih Pak Effendi, sehat sukses selalu buat Bapak. Sampai ketemu lagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa banyak berdoa. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita dapat aktivitas kembali sebagaimana biasanya, ekonomi cepat pulih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat buat kita semua.